2045 itu titik awal kebangkitan Nusantara. Kesadaran spiritual bangsa ini merata. Gue nggak bisa memprediksi, tapi gue bisa menilai tanda-tandanya bahwa kebangkitan Nusantara nanti itu adalah karena kebangkitan spiritual kita udah di level tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi ke channel YouTube Alur Kehidupan, masih bersama saya Mas Ton. Kali ini kembali lagi kedatangan seorang narasumber yang beberapa episode sebelumnya juga pernah tayang, yaitu adalah Mas Aji. Halo Mas Aji. Halo, selamat datang kembali di studio Mas. Mas Tono, terima kasih atas kesempatannya Sama-sama. Kembali saya di sini. Tapi kedatangan Mas Aji kali ini dengan cerita yang berbeda Mas ya. Iya, siap. Di sempat by phone Mas ya beberapa hari lalu Mas ya. Iya, ngomongin Indonesia Emas 2045. 45, siap. Saya tertarik tuh Mas. Menarik banget ceritanya. Iya. Jadi kalau dari kacamata Mas Aji, dari penglihatan Mas Aji, apa sih Indonesia Emas itu Mas? Oke, Indonesia Emas itu sebetulnya bahasa spiritual yang bocor ke orang-orang riset bahwa hasil bonus demografi kita Indonesia itu akan sangat menghasilkan manusia-manusia yang secara knowledge cukup, penghasilan juga udah mulai ketata, dan disitulah Indonesia menjadi pusat mercusuar dunia 2045. Berkualitas. Tentunya kita negara superpower ini. Kalau orang Kan Jawa diprediksi kan kita negara keempat terkaya di di dunia tahun itu. di tahun 2045 Iya. nanti ya. Iya, ketiga atau keempat itu. Kalau bahasa Jawa mungkin ada pepatah gemah ripah loh jinawi Mas ya. Iya, kita udah nyandang itu puluhan tahun yang lalu. Ya, ratusan tahun malah ya. Apa yang nggak dikuras sama VOC, sama negara-negara lain, sama Inggris, mas-mas kita, sama Amerika. Iya. Itu dari sini semua Mas sumbernya Iya, Mas. Betul. Terus untuk menuju Indonesia Emas itu kan tentu ada step-stepnya Mas ya, karena Iya. masih berapa tahun lagi. Iya. Apa sih yang harus dilakukan sama masyarakat Indonesia atau secara khusus sama pemerintah Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan pemerintahan yang akan datang Mas? Oke. Pertanyaannya keren banget, tapi jawabannya nggak akan panjang kalau saya ngomong, karena saya bukan analis gitu ya. Itu pun kalau mau ditulis jadi artikel juga berat. Banyak halaman ya. Karena itu merumuskan Nusantara itu kan bukan negara bagian, tapi ada puluhan provinsi di situ, ada ratusan suku yang masing-masing tumbuh besar bersama, Dan punya adat istiadat masing-masing ya. Iya, adat istiadat. Culture-nya itu beragam banget. Betul, multicultural banget kita itu, multi etnis, multicultural. Dan hanya Indonesia yang bisa merangkai itu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Coba bayangin, kita ada 700 sekian suku. Banyak banget. Sangat banyak. Mengapa mereka rela bersandar pada satu, yaitu Indonesia, Republik Indonesia gitu. Karena itu adalah
sebuah konsensus yang mungkin itu konsensus leluhur, bahwa leluhur kita itu tidak akan pernah puas di alam sana melihat Indonesia yang masih gini-gini aja gitu loh. Porak-poranda Secara ekonomi, secara ya semuanya masih penjajahan budaya segala macam. Tapi kan kita melihat effort-effort yang mulai bangkit kan, bahwa nasionalisme kita harus tumbuh kembangkan, diperkuat, kajian-kajian juga diperkuat. Jangan hanya bisa comot ilmu AI dan lain-lain ketika lu sendiri nggak punya ilmu-ilmu leluhur Nusantara. AI itu kan mengartikulasikan sebuah pengetahuan di dunia maya tuh. Orang leluhur kita dulu sudah bisa memproyeksikan masa depan, sudah bisa memproyeksikan dan membuktikan bahwa dirinya menjadi bangsa-bangsa yang superpower di zamannya, bangsa yang kuat ya, bangsa yang kuat. Era Majapahit, ya Sriwijaya, ada lagi pengetahuan sebelum Masehi yang hilang gitu aja. Apakah Indonesia terlahir setelah Masehi? Tidak, jauh sebelum itu. Jauh sebelum itu ada kebudayaan Gunung Padang, Cianjur dan lain-lain. Ada peradaban Sundaland yang bisa memberikan efek bahwa manusia bisa bercocok tanam, itu asal usulnya dari Nusantara semua. Seperti itu. Ada agama Dharmik, agama sebelum Masehi itu yang sekarang lagi dibahas hangat-hangatnya di Candi Muara Takus Jambi. Orang belajar agama di Nusantara yang disebut agama Dharmik, agama Dharma. Jadi siapa Indonesia itu? Itu kan pertanyaan panjang yang harus digali oleh para pakar. Dan yang terpenting mengimplementasikan dalam sistem pendidikan kita. Jadi kalau bahasa kerennya bisa dikatakan ya, jangan lupa sama leluhur Mas ya. Betul. Leluhur kita, kalau boleh saya gariskan, saya menyimpulkan dari para senior yang telah merumuskan bahwa satu, ada agama-agama terdahulu, agama Kapitayan, agama Sunda Wiwitan, agama Parmalim di Batak, agama Kahyangan di suku Dayak, dan lain-lain. Kaharingan, itu adalah agama-agama leluhur yang dalam arti mereka itu sangat, cara mereka berkoneksi terhadap alam itu ada alam yang 3 dimensi dan alam yang non dimensi kan, ada non dimensi, ada makrokosmos dan mikrokosmos. Mikrokosmos itu dunia ini, makrokosmosnya ada yang di dalam hati, dalam jiwa sanubari. Iya, leluhur kita udah nyampe ke situ, kok kita malah mempercayai yang 3 dimensi gitu. Dan itu sangat, sampai seorang Prabu Siliwangi, salah satu pesannya adalah jadilah budak Angon. Budak Angon artinya adalah orang yang mampu mengais ranting-ranting kering. Ranting-ranting keringnya apa? Budaya-budaya kita yang udah mulai kita tinggalkan, kita kumpulin lagi, kita hidupkan kembali. Coba bayangkan seorang Deddy Mulyadi itu basicnya apa? Orang mengklaim siapa dia? Seorang Sunda Wiwitan. Kenapa hari ini menang? Itu salah satu jawaban bahwa leluhur Pasundan sendiri nggak rela bos
wilayahnya diklaim sebagai dicap sebagai agama, sebagai wilayah yang lawan dari monoteisme adalah animisme. Lah itu leluhur kita sendiri kok kita hormat dengan cara adat dan istiadat yang disalurkan, yang diwariskan dari leluhur kita. Sunda Wiwitan itu yang menyebut monoteisme, bahwa Tuhan itu sebagai Sang Hyang Toyo, Sang Hyang Widi, itu semua ajaran yang pernah kita dengar, tapi hari ini makin terpupus. Tapi saya sayang sekali dengan munculnya kanal Alur Kehidupan ini, karena Terima kasih. channel ini tidak sendirian, banyak channel-channel lain yang bersama-sama menggugah kesadaran bangsa, kesadaran pribadi berbangsa, bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang superpower, bukan bangsa inlander, bangsa yang dijajah. Kita kan masih dalam mindset itu, bangsa. Pertanyaan selanjutnya, Mas. Ya, Siapa sih leluhur bangsa Indonesia ini? oke. Kita jelaskan bahwa salah satu keyakinan yang menempel di masyarakat kita adalah seorang sosok Nabiullah Sis alaihissalam. Nabiullah Sis itu tercatat di Al-Quran menerima 20 atau 30 suhuf, bukan kitab suci ya, suhuf, lembaran-lembaran. Jangan-jangan adanya candi-candi itu merupakan suhuf, kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas Nabi Sis ke bawah itu sangat melekat di hati sanubari masyarakat Indonesia. Mereka melahirkan Dahyang Anwar, Dahyang Anwas, ada yang jadi raja, ada yang jadi ulama, menyebar ke seluruh dunia. Ada Sang Hyang Manikmoyo atau Sang Hyang Semar yang sangat melekat di sanubari kita, Eyang Semar yang kemudian berinkarnasi menjadi Sabdo Palon atau siapapun, orang-orang yang selalu menuturkan kalimat-kalimat bijak, kalimat-kalimat penting terhadap kesejatian diri manusia. Seperti itu. Itu satu, Nabiullah Sis alaihissalam muncul di era awal Masehi atau 400 Masehi, kedatangan seorang Aji Soko dengan menghadirkan huruf Honocoroko Doto Sawolo Mogobogo, dan itu adalah orang-orang spiritual melihatnya, setiap huruf di situ ada kekuatan hadam, seperti kita membaca sebuah Al-Quran. Riwayat beberapa analis atau pelaku sejarah seperti siapa namanya, Kiai Bagus Burhan alias Raden Ronggo Warsito yang hidup di 1802 sampai 1873 Masehi, dari kitabnya Serat Paramayoga mengindikasikan bahwa Aji Soko merupakan keturunan Nabiullah Ismail. Itu era 400 Masehi sekian. Awal Masehi ya, Awal Masehi sampai 400-an. Kita belum tahu kedatangan pas di timingnya. Tapi kelihatan 600 Masehi kelahiran Nabiullah Muhammad. Kita negeri Aceh yang kebagian para tabiin,
tabiin, generasi setelah sahabat yang berhasil menyeberang ke Aceh adalah di daerah Barus. Itu ada banyak makam-makam tabiin, makanya menjadi titik nol Nusantara yang diresmikan oleh Presiden Jokowi, yang kemudian itu menjadi hari santri, bahwa titik Islam embrio Islam pertama kali di Indonesia pernah di sana. Ya. Terus kita lihat di 1300-an sekian, era Wali Songo datang mulai dari Syekh Jumadil Kubro di Trawulan Mojokerto, Sunan Ampel. Di sini ada, di Purwakarta ada Syekh Kuro yang erat sekali terhadap kaitannya dengan sejarah bangsa Sunda di kerajaan Pajajaran sendiri. Dan ada banyak orang-orang khusus yang didatangkan. Catatan terakhir atau analisa terakhir perjalanan nasab-nasab mereka ternyata tersambung kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain lewat Syekh Abdul Qadir Jilani. Pernah turun masuk ke Indonesia dengan gerakan-gerakan tasawuf yang tidak membubardir ajaran-ajaran lokal, mengakulturasikan. Akhirnya muncullah Indonesia yang sekarang ini, orangnya toleran, terbuka terhadap budaya apapun, tapi tidak meninggalkan budaya sendiri. Ada 3 klan suci yang nyampe ke sini, Nusantara ini. Jadi kesimpulannya, berbanggalah menjadi bangsa Indonesia, karena kita udah pernah jadi mercusuar Nusantara di era Darmik sebelum Masehi, di era Sriwijaya Majapahit mungkin, yang kekuasaannya sampai ke Madagaskar. Dan disinilah kita mulai munculnya akun-akun YouTube tentang budaya dan tentang yang membahas ajaran-ajaran luhur itu sangat masif. Dan saya meyakini bahwa alur kehidupan ini salah satu dari embrio-embrio itu, kebangkitan Nusantara yang dicita-citakan oleh leluhur. Lalu ada kaitannya nggak, Mas, antara kepindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan atau di Penajam Pasir ya? Penajam Pasir, iya. Ada kaitannya nggak sih menuju ke Indonesia Emas tersebut? Ya, menurut saya ada. Dan sebetulnya menurut saya ada karena bentuk republik ini kalau tidak membawa kepada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka leluhur sangat marah. Makanya leluhur udah mulai cawe-cawe dalam penentuan presiden. Siapa Presiden Jokowi? Ternyata mereka adalah masih keturunan Solo. Siapa Prabowo? Prabowo adalah dulunya salah satu panglima perang di Indonesia. Dan itu menjadi kekuatan bahwa Jokowi dengan lugunya dihormati dunia. Prabowo dengan kekuatan dan pengetahuan militernya dikagumi dunia. Betul. Sudah tanda-tanda bahwa Allah menjanjikan, leluhur tidak sabar. Allah memanifestikan keinginan leluhur itu dengan presiden-presiden ini.
kita yakin ada kekuatan besar di balik itu. Oke, pertanyaan pamungkas Mas. Oh sorry, Penajam Pasar. Jawabannya jangan bisa loncat ke situ. Nah untuk IKN itu saya dapatin infonya juga dari YouTube-nya Kisabdo Langit, seorang arsitektur di Jogja yang sangat mendalami ilmu-ilmu Jawa, bahwa kehadiran leluhur itu sore tiap hari itu ada aja tuh. Raja ini hadir ngaji ujangan, raja ini hadir ngaji ujangan. Dan itu semuanya leluhur Nusantara. Salah satunya adalah dari Kutai Islam, namanya saya agak lupa, belum saya catat, datang ke beliau memerintahkan untuk menanam sebuah pusaka atau air waktu itu di Penajam Pasar. Itu di sekitar tahun 2012-an. Beliau dengan uang sendiri, ini sendiri nyebrang sampai ke titik itu, dan dilalah ya, Jokowi adalah eksekutor kelahiran IKN. Ibu kota terbaru itu, yang itu pernah dicita-citakan oleh Bapak Soekarno. Cita-cita leluhur terdahulu juga ya. Iya, karena Soekarno itu dari perpaduan antara Hindu dan Islam. Nenek Soekarno masih Hindu, tapi Soekarno masih Trah Majapahit. Coba bayangkan, Bersatu padu. iya. Dan alhamdulillahnya bekal itu sebetulnya alhamdulillah kita terlahir dengan 3 komponen tadi, Nabiullah Sis, Nabiullah Ismail, dan Nabi Muhammad lewat Syekh Abdul Qadir Jilani dan Sayyidina Husain. Ada di Indonesia semua, beranak pinak dan menjadi sesuatu kekuatan, titik balik kebangkitan Nusantara nanti. Anda pernah tahu apa sumpah Diponegoro saat diasingkan di Makassar? Aku bersumpah perjuanganku ini bukanlah hanya sekedar melawan penjajah saja, tapi perjuanganku ini sampai dengan kematianku adalah untuk mempersiapkan Sang Mesias atau Isa Al-Masih. Betapa negara-negara Timur Tengah sangat mendambakan bahwa Indonesia menjadi mercusuar dunia yang akan, artinya nanti akan menjadi apa ya, panutan patron dunia bagaimana hidup berbangsa bernegara yang baik, dan itu menghasilkan kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Setelah nanti Indonesia tiba saatnya, tiba waktunya menginjak tahun 2045, apa yang terjadi, Mas? 2045 itu titik awal kebangkitan Nusantara. Kesadaran spiritual bangsa ini merata, yang sekarang belum merata. Bahwa ketika orang dengan kesadaran penuh dirinya siapa, bersosialisasi seperti apa, mewujudkan masa depan seperti apa, ini kan sudah diberikan jalan sama Tuhan lewat seorang nabi-nabi yang terdahulu sampai ke Nabi Muhammad. Nah, di era itu yang saya lihat adalah kebangkitan Nusantara itu sudah mewabah seluruh Nusantara. Kalau mereka belum sempat sadar, leluhurnya yang merasuki anak cucunya.
ayo bangkit bersama gitu. Dan puncaknya nanti 2063 adalah panen keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sesuai cita-cita leluhur. Baru itu mencapai puncak emas Indonesia emas yang sesungguhnya. Ya, sangat, gue nggak bisa memprediksi, tapi gue bisa menilai tanda-tandanya bahwa kebangkitan Nusantara nanti itu adalah karena kebangkitan spiritual kita udah di level tertinggi. Allah siap mengucurkan anugerahnya ke Indonesia, dan Indonesia saat itu menjadi patron dunia. Amin amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga cita-cita para leluhur terdahulu bisa diteruskan, bisa diwujudkan oleh anak cucu kita, sama kita juga, Mas. Betul, kita ini harus mempersiapkan cara pendidikan yang baik terhadap anak cucu kita, untuk memperkenalkan Indonesia yang sebenar-benarnya kepada mereka, karena mereka ini yang akan mengisi di tahun itu kan. Bayangkan kalau kita sendiri lupa memberikan pendidikan itu, dan negara gak ikut serta pula, lupa pula. Dan semoga bisa dinikmati sama anak cucu kita nanti, Mas, ya. Iya, betul. Artinya kita mempersiapkan keilmuan ini, menuliskan kepada anak cucu kita, karena mereka lah nanti yang mengisi di tahun-tahun itu. Oke, menarik banget nih, Mas, perbincangan di episode kali ini. Siap. Terima kasih, Mas, sudah berbagi pengetahuan, berbagi kisah, berbagi pengalaman, berbagi cerita pada kawan-kawan atau kehidupan. Semoga bisa diambil sisi positifnya, Mas, ya. Siap. Terima kasih buat kawan-kawan alur kehidupan yang sudah menyaksikan episode kali ini. Kembali mengingatkan buat kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Follow juga sosial media kita, ada di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.